Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni masalah riba. Kemarin kita sudah bahas masalah jual beli. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Riba ini harus dijauhkan dari umat Islam. Riba harus dijauhkan oleh umat Islam. Tidak boleh dilakukan karena riba adalah salah satu dosa besar. Di dalam kitabnya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim, wala bay'u ma fihi riba bijinsihi rotban illal labana, dan tidak boleh jual beli barang yang di dalamnya terdapat unsur riba. Wala bay'u ma fihi riba, dan tidak boleh jual beli apa-apa yang di dalamnya ada unsur riba. Bijinsihi rotban, dengan sejenisnya ketika masih basah. Illal labana, kecuali susu. Illal labana, kecuali air susu. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian di dalam syarahnya dikemukakan, di dalam penjelasannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim, wala yajuzu, dan tidak boleh. Maksudnya tidak boleh di sini adalah wala yasihu, dan tidak sah. Wala yajuzu bay'u ma fihi riba, dan tidak boleh dan tidak sah menjual sesuatu yang di dalamnya ada riba. Bijinsihi rutban, dibeli dengan sesuatu yang sejenisnya dalam keadaan basah, ya. Rutban bisukuni ta'il muhmalati, dibaca ya dengan sukun ta yang sunyi dari titik, ya, dibaca mati. Rutban, ta-nya mati. Wala yajuzu bay'u ma fihi riba bijinsihi rutban, tidak sah, tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat riba, dibeli dengan sesuatu yang sejenisnya dalam keadaan masih basah,
Maksudnya adalah bahwa tidak boleh menjual barang yang sebangsa riba dibeli yang sejenisnya dalam keadaan keduanya masih basah. Ya, jadi barang ribawiyah itu kemarin sudah kita bahas. Bahwa barang ribawiyah itu dalam pandangan Imam Syafi'i ya, terdiri dari 3 macam, yakni emas, perak, dan bahan makanan. Imam Malik untuk bahan makanan terfokus pada makanan pokok, sedangkan untuk Imam Syafi'i seluruh makanan, baik itu makanan pokok maupun yang bukan makanan pokok, termasuk barang-barang ribawiyah. Karena di dalam barang-barang tersebut baik emas, perak, dan makanan bisa menimbulkan praktek riba. Tidak boleh menjual barang yang sebangsa riba dibeli dengan yang sejenisnya dalam keadaan keduanya masih basah meskipun sudah tua, jika umpamanya berupa buah-buahan, maka yang demikian itu hukumnya tidak sah, la yajuju la yasihu. Yang demikian itu tidak boleh dan juga yang demikian itu adalah tidak sah. Seperti menjual anggur yang masih basah. Seperti menjual anggur yang masih basah dibeli dengan anggur yang masih basah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asara bizalika illa annahu yu'tabaru fi bai'ir ribawiyati halatal kamal. Musannif ini adalah maksudnya pengarang kitab. Musannif memberikan isyarat dengan menggunakan perkataan tersebut. Ya. Wa asyara bizalika. Pengarang kitab memberikan isyarat dengan yang demikian itu adalah dimaksudkan bahwa sesungguhnya yang dijual itu adalah barang-barang yang sebangsa riba ketika telah sempurna keadaannya. Fala yasihu masalan bai'u inabin bi'inabin, maka tidak sah umpamanya menjual anggur dengan anggur keduanya dalam keadaan masih basah. Maka tidak sah umpamanya menjual anggur dibeli dengan anggur keduanya dalam keadaan masih basah. Anggurnya masih basah, yang satu masih basah, anggur yang keduanya juga masih basah. Kemudian bahwa alasan yang melahirkan hukum tidak sah sebagaimana tersebut yang dikemukakan oleh pengarang kitab, bahwa buah anggur yang dijual dan yang untuk membeli itu belum tentu dapat sama nilainya. Bisa jadi nilainya berkurang. Sedang
yang satunya melebihi, sehingga hal yang demikian ini dapat digolongkan riba fadl. Artinya riba karena yang satunya tidak seimbang, yakni melebihi, karena kondisinya masih dalam keadaan basah. Bismillahirrahmanirrahim. Summastasnal musannifu mimma sabaqa. Kemudian musannif mengecualikan. Mimma sabaqa, dari apa-apa yang telah beliau sebutkan. Musannif mengecualikan barang-barang yang tersebut itu tadi, qauluhu, bermula perkataannya, melalui perkataannya, illal labana, kecuali air susu, ai fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi li ba'din qabla tajbirihi. Maksudnya adalah sah menjual sebagian air susu, dibeli dengan sebagiannya sebelum air susu tersebut menjadi keju, qabla tajbinihi, sebelum menjadi keju. Jadi kalau sudah menjadi keju enggak boleh, tidak boleh air susu ditukar dengan keju. Air susu dijual dan dibeli dengan keju. Menjual sebagian air susu dibeli dengan sebagiannya sebelum air susu tersebut menjadi keju. Ya, itu adalah pengecualian daripada musannif, pengarang kitab. Wa atlaqal musannifu, dan bermula musannif telah memutlakkan al-labana terhadap air susu. Fasamilal haliba, menurut musannif pengertian air susu di sini adalah mutlak. Fasamilal haliba warraiba wal mahida wal hamida. Karena itu mengandung pula pengertian air susu yang cair, yang kental, bersih dan asam. Wa atlaqal musanniful labana, dan musannif telah memutlakkan air susu. Wal mi'yaru fil labanil kailu, dan bermula mi'yar, ukuran, dan bermula ukuran di dalam air susu. Al-kailu adalah takaran, literan, ya, setengah liter, 2 liter, misalnya 1 liter, ya. Wal mi'yaru fil labanit, maka dan bermula ukuran tentang air susu, al-kailu adalah literan. Hatta yasiha bai'ur raibi bil halibi, sehingga menjadi sah
menjual air susu kental dibeli dengan air susu yang cair kailan hale menggunakan literan takaran ya. Jadi sehingga sahlah menjual air susu kental dibeli dengan air susu yang cair dengan menggunakan takaran. Wa in tafawata waznan, meskipun keduanya berbeda timbangannya. Meskipun keduanya berbeda timbangannya. Jadi air susu yang kental 1 liter dengan air susu yang cair 1 liter nggak apa-apa dijual. Meskipun timbangannya adalah berbeda karena mi'yarnya daripada air susu adalah takaran. Ya. Kalau kita lihat air susu yang kental dengan air susu yang cair, tentunya timbangannya berbeda. Yang kental tentunya lebih berat dibandingkan dengan air susu yang cair. Akan tetapi karena mi'yar daripada laban, mi'yar daripada susu ini adalah takaran, maka untuk ukuran timbangan dikesampingkan. Oleh karena itu dikemukakan oleh pengarang kitab hatta yasiha bai'ur raibi bil halibi kailan. Maka sehingga menjadi sahlah jual beli daripada air susu yang cair dengan menggunakan takaran. Ya, air susu kental dibeli dengan air susu cair dengan menggunakan takaran. Meskipun berbeda timbangannya. Itulah yang kita bahas pada pagi hari ini. Memang fikih ini sangat luar biasa. Dibahas sampai sedetail-detailnya. Dibahas sampai sedetail-detailnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.